rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyrik bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah afala ubasysyirin nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu fi sahihaini. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku di belakang Rasul dan dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, seekor keledai. Dalam riwayat namanya Ufair. Keledainya Rasul namanya Ufair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'adz mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, hak Allah atau tuntutan Allah kepada hambanya agar mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Adapun hak hamba kepada Allah agar jangan sampai ada yang diazab orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Maka Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, ini kabar baik, kabar gembira. Boleh enggak aku kabar baikkan manusia dengan berita ini? Maka Rasul mengatakan, jangan, nanti mereka akan bersandar dengan itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi sebelum kita menjelaskan isinya, sedikit kita akan menjelaskan siapa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu adalah ulamanya para sahabat. Jadi kalau disebut ulamanya para sahabat, Mu'adz bin Jabal lah orangnya. Karena Nabi SAW mengatakan kelak pada hari kiamat, Mu'adz ibn Jabal itu dilebihkan dari para ulama biratwatin aw ratwataini, dilebihkan dengan satu ratwah atau dua ratwah. Ratwah itu kalau antum ambil batu, kalau antum lempar sejauh-jauhnya, itu disebut ratwah namanya. Lah jarak lemparan batu itulah sampai di mana, begitulah para Mu'adz bin Jabal itu terdepan dibandingkan para ulama yang lain dari kalangan para sahabat, apalagi ulama-ulama setelahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Mu'adz bin Jabal ini masuk Islam di usia yang sangat belia, masih muda, 18 tahun. Dia Islam di tangan seorang sahabat mulia, Mus'ab ibn Umair. Saat diutus Nabi SAW untuk berdakwah pertama kali ke Yathrib, maka Mus'ab berhasil mengislamkan banyak manusia, salah satunya adalah Mu'adz ibn Jabal. Sehingga ketika terjadi pembaiatan Aqabah yang kedua, maka Mu'adz adalah satu di antara 72 orang-orang Yathrib yang ikut ke Mekah dan berbaiat kepada Nabi. Salah satunya Mu'adz dalam baiat Aqabah yang kedua. Walaupun usia Mu'adz memang tidak panjang. Mu'adz itu meninggal di usia 36 tahun. Masuk Islam di usia 18 tahun, meninggal di usia 36 tahun. Jadi meninggal muda disebabkan kena penyakit taun. Tetapi usia muda bagi Mu'adz ibn Jabal itu sudah menorehkan sebuah pelajaran besar bagi kita, bahwa usia itu tidak menentukan seseorang itu menjadi alim atau tidak alim. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya, baik pula amalnya.
wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Tapi seburuk-buruk kalian adalah yang panjang umurnya, jelek pula amalannya. Tapi Mu'adz bin Jabal sekalipun usianya muda, samalah dengan siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kan usianya 40 tahun meninggal, tapi lihat karyanya luar biasa. Bahkan dia sempat mensyarah kitab Sahih Bukhari, cuman tidak banyak, hanya mukadimahnya saja. Kata ulama, kalau Imam Nawawi berhasil ketika itu mensyarah seluruh kitab Sahih Bukhari, tentu syarahnya terbaik di dunia. Dia hanya mensyarah kitab Sahih Muslim saja. Lah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, walaupun di usia muda dia meninggal, tetapi dia menjadi ulama luar biasa, menjadi ulamanya para sahabat lagi. Sebab ketika pembaiatan Aqabah yang kedua, kemudian mereka berjanji untuk melindungi Rasul sehingga terjadi hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Maka sejak itu Mu'adz bermulazamah dengan Rasul dan tidak berpisah dengan Rasul, belajar terus. Jadi dikenal Mu'adz itu rajin belajar. Saking rajin belajarnya, maka Nabi SAW mengakui kecerdasannya. Sampai-sampai Nabi SAW menjadikan Mu'adz itu satu di antara 4 sahabat yang direkomendasi diambil Qur'annya. Dan itu sebagaimana dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jama'al Qur'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'atun kulluhum minal ansar. Al-Quran terkumpul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 4 manusia mulia, semua dari Ansar. Kemudian disebutkan yang pertama Ubay ibn Ka'ab, yang kedua Zaid ibn Thabit, yang ketiga Mu'adz ibn Jabal, dan yang keempat Abu Zaid. Itulah di antara 4 sahabat Ansar yang kata Rasul ambil Quran dari orang-orang ini. Salah satunya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Bahkan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu sampai dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, dia adalah a'lamun nas bil halali wal haram, manusia yang paling paham dengan halal dan haram. Sehingga sahabat mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, manusia yang paling memiliki kasih sayang dalam kepada manusia yang lainnya adalah Abu Bakar. Wa asyadduha fid dinillahi Umar, dan yang paling keras mempertahankan agama adalah Umar. Wa asdaqu haya Utsman, dan yang paling malu adalah Utsman. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz, dan orang yang paling alim dengan halal dan haram Mu'adzlah orangnya. Wa afraduhum Zaid, adapun yang paling paham dengan faraid, maksudnya ilmu waris, adalah Zaid. Likulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat itu ada orang amanahnya, dan orang yang paling amanah di antara umatku, kata Rasul, dialah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dari sini saja kita tahu manzilah kedudukan Mu'adz, baik di mata Nabi ataupun di mata para sahabat. Jadi kalau seandainya banyak berkumpul para sahabat di satu majelis, kemudian di majelis itu ada Mu'adz ibn Jabal, semua diam. Dan mereka kalau ada muskilah sesuatu pasti bertanya kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan riwayatnya dalam tafsir dari Ibnu Jarir, satu hari Umar radhiyallahu an lewat, kemudian berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal, dan ketika itu Umar sudah menjadi khalifah. Akhirnya kemudian kata Umar radhiyallahu an mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ma qiwamu hadhil ummah. Mu'adz,
Saya ingin tanya. Umar saja bertanya sama Mu'ad. Bahkan Umar sampai mengatakan, saking kagumnya dengan Mu'ad ibn Jabal, mengatakan, laula Mu'ad ibnu Jabalin lahalaka Umar, katanya. Kalau bukan karena Mu'ad, Umar sudah hancur, katanya. Saking menghargainya Mu'ad Umar bin Khattab. Jadi satu hari dia bertanya kepada Mu'ad, Mu'ad, apa sih penegak agama itu bagi umat ini? Yang bisa menegakkan agama bagi umat ini apa? Maka Mu'ad ibn Jabal mengatakan, salasun wa hunnal munjiyat, 3 perkara dan 3-tiganya adalah penyelamat. Maka Umar radhiyallahu mengatakan, sebutkan 3 perkara itu apa yang bisa menyelamatkan umat ini. Maka kata Mu'ad bin Jabal, yang pertama al-ikhlas wa huwal fitrah. Pertama ikhlas. Itulah fitrah yang difitrahkan Allah kepada manusia. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Kemudian yang kedua wassalatu wa hiyal millah. Itulah salat. Yang kedua salat, itulah agama. Orang kalau masih solat masih punya agama. Artinya orang kalau sudah tidak solat tidak punya agama tuh. Lalu yang ketiga, wahai Mu'ad, kata Mu'ad, wa ta'atu wa hiyal ismah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang bisa menjaga kita. Jadi Umar saja bertanya kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu tentang penyelamat umat ini. Maka Mu'ad mengatakan 3, ikhlas, salat, taat, selamat umat ini. Kalau umat ini masih ikhlas dalam beramal, masih melaksanakan salat dan masih melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya, selamat umat ini, kata Mu'ad kepada Umar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi SAW sangat cinta dengan Mu'ad ini, sampai terlontar langsung dari lisannya. Satu hari Nabi SAW pernah menggandeng tanganku. Kemudian Rasul mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuk, kata Rasul. Mu'ad, demi Allah, aku sangat cinta dengan kamu. Cinta karena Allah. Kemudian Rasul mengatakan, usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, jangan pernah meninggalkan doa selepas salatmu, ya Allah bantulah aku agar bisa terus mengingatmu, agar bisa terus bersyukur akan nikmatmu, dan agar bisa terus memperbaiki ibadahmu. Luar biasa. Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'ad agar jangan ditinggalkan. Makanya kemudian Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik menjadi wirid kita setiap selesai sholat, kan itu. Karena maknanya luar biasa. Kadang-kadang kita ini baca tapi tak paham makna. Coba bayangkan di sini Rasulullah SAW mengatakan, katakan ya Mu'ad selepas solatmu, Allahumma inni, ya Allah bantu aku, tolong aku, ala dzikrik, agar senantiasa bisa mengingatmu, wa syukrika, dan bisa bersyukur akan nikmatmu, dan bisa terus memperbaiki ibadahmu. Itu yang kita perlukan dalam sehari-hari, kan? Berusaha mengingat Allah, berusaha bersyukur dan memperbaiki ibadah. Apalagi antum sehari-hari kalau bukan ini. Makanya kemudian syahidnya di sini adalah Rasul mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta dengan kamu. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, asy-sya'nu laisa asy-sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhab. Sebuah perkara itu bukan bagaimana engkau mencintai, tapi bagaimana engkau dicintai. Kalau Nabi SAW sudah mencintai kita, secara otomatis kita dengan cinta kita dengan Nabi jelas.
Tapi kalau kita mengatakan saya cinta dengan Nabi, mungkin Nabi cinta dengan kita, bisa iya bisa tidak. Betapa banyak orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul, tapi amalan mereka jauh daripada ajaran Rasul. Mereka membuat bid'ah dengan bid'ah ini, bid'ah itu, macam-macam bid'ah mereka buat. Padahal Nabi SAW ketika berada di telaganya, ada umat-umatnya yang diusir dari telaga. Kemudian Rasul mengatakan, ummati, ummati itu umatku, umatku. Allah katakan, biarkan mereka terusir wahai Muhammad. Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Kau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu. Mereka sudah merubah-rubah syariatmu tuh. Biarkan mereka terusir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan saking yakinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ini, artinya sudah tidak bisa lagi dianggap remeh Mu'adz ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayakan kepada Mu'adz untuk mendakwai penduduk Yaman. Pergi kau ke Yaman, karena ketika itu Ali diutus tidak berhasil mendakwai penduduk Yaman. Maka Nabi SAW mengutus kembali sahabat yang lain yang memang pakarnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bersama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, karena Abu Musa al-Ash'ari memang orang Yaman dari kabilah Ash'ariyun yang dikenal dengan bacaan Qur'annya itu. Kata Nabi SAW kepada Abu Musa al-Ash'ari, la sautuka kamizmar min mazamiri ali Daud. Suaramu ketika mengaji wahai Abu Musa persis seperti Daud apabila membaca Zabur, saking indahnya. Makanya kabilah Asy'ari terkenal indah suaranya, sampai Rasul mengatakan, aku tahu di mana orang-orang Asy'ariyun ketika mereka malam hari di tengah-tengah pasukan, katanya. Kok bisa kau tahu wahai Rasul? Ya, karena mereka suka qiyamul lail dan mereka punya suara khas, kata Nabi. Lah, Abu Musa ini diutus dengan Mu'adz untuk berdakwah ke Yaman, karena Abu Musa orang Asy'ari Yaman, tahu wilayah. Kemudian Mu'adz pun dinasihati oleh Rasul agar yang pertama kali engkau datang ke sana, yang kau hadapi itu kebanyakan ahli kitab, maka ajak mereka ke dalam tauhid, kata Rasul. Kalau sudah terima, baru ajak mereka, ajari mereka salat, ajari mereka ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk terakhir ambil harta ataupun ajari mereka zakat. Ambil harta dari zakat-zakat itu dari orang kaya mereka, salurkan kepada orang-orang miskin mereka. Kata Rasul di ujung hadis, tetapi kata Rasul, hati-hati, wa iyyaka wa karaima amwalihim, jangan sembarang ngambil harta zakat. Pamannya nih, antum punya kambing 40 ekor, saya penarik zakat. Jangan asal comot, kamu sudah dapat satu kambing tuh, jangan asal comot kambing itu. Jangan-jangan kemudian diambil pejantannya pula. Ambil yang sedang-sedang saja, tidak terlalu buruk, tidak terlalu bagus. Makanya Rasul mengatakan hati-hati harta-harta yang dianggap bernilai itu. Kenapa? Karena kalau engkau lakukan ini sebuah kezaliman, walaupun kau ngambil zakat. Kemudian Rasul mengatakan, fattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi, wahai Mu'adz. Karena kalau mereka sudah berdoa, antara dia dengan Allah tidak penghalang, tidak ada penghalang sama sekali. Tetapi sayang, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika masih berada di kota Yaman, di negeri Yaman, Nabi meninggal dunia. Betul firasat Nabi SAW kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, kalau engkau berangkat ke Yaman, engkau tidak akan mendapati aku di tempat ini, bahkan engkau hanya mendapati masjidku ini saja, katanya. Mu'adz pun menangis. Betul ketika dia sedang berdakwah di Yaman, mendengar Nabi SAW meninggal dunia. Jadi ketika pulang di masa Khalifah Abu Bakar, udah gak ketemu Nabi itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Mu'adz bin Jabal sendiri, di antara jasa-jasanya dalam Islam tentu banyak, karena selain daripada dia adalah pewaris Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Mu'adz itu kan pewaris Nabi, karena dia yang mewarisi ilmu Nabi SAW. Itulah keutamaan orang yang memiliki ilmu, ikhwan.
Nabi tidak mengatakan para mujahidin itu pewaris para nabi. Nabi tidak mengatakan ahli-ahli sedekah itu pewaris para nabi, walaupun triliunan mereka sedekahkan. Rasul tidak mengatakan seperti itu kan. Oh, para mujahidin pewaris para nabi, para ahli sedekah pewaris, tidak. Nabi hanya mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi. Makanya yang mengangkat derajat itu di dunia dan akhirat hanya ilmu. Dan itu berdasarkan nas Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Lihat Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini ikhwan, cacat semua badan. Coba bayangkan, kakinya lumpuh, tangannya tidak bisa digerakkan, nulis pun tak bisa, matanya buta, hidungnya belesek ke dalam. Dia hanya modalnya mendengar. Atha bin Abi Rabah itu, dia belajar hanya modal mendengar. Dia dulunya budak, dimerdekakan tuannya nangis, tidak mau merdeka. Kenapa? Karena belum tentu kalau dia merdeka dia bisa makan di luar dengan kondisi cacat seperti itu. Maka dia mengadu kepada ibundanya. Kata ibundanya, enggak usah sedih, wahai Atha, kau duduk saja di Masjidil Haram, di situ banyak ulama, serap ilmu mereka semuanya, katanya. Ibunya ngasih semangat. Akhirnya Atha bin Abi Rabah duduk di Masjidil Haram yang ketika itu mali bil ulama, penuh dengan ulama. Atha bin Abi Rabah tidak bisa membaca karena tidak bisa melihat. Cemana mau baca? Mau menulis juga tidak bisa menulis karena tangannya setruk. Jadi dia hanya bermodalkan lisan dengan telinga saja tuh. Ketika seluruh para ulama meninggal dunia, sudah diserap di otaknya itu Atha bin Abi Rabah tuh. Akhirnya dia pun mewarisi ilmunya para ulama di zamannya. Satu dunia berbondong-bondong datang ke Mekah belajar kepada Atha bin Abi Rabah. Pengaruh luar biasa. Sampai khalifah kalau nggak salah Harun Ar-Rasyid bawa dua anaknya ketika musim haji. Karena Atha bin Abi Rabah itu pakarnya fikih manasik haji dan umrah di zaman itu. Kalau soal manasik haji dan umrah, ala pakarnya Atha bin Abi Rabah. Jadi khalifah ini datang dengan kedua anaknya. Kemudian Atha diminta untuk dianjak ke kerajaan, menjadi mufti kerajaan yang sah. Tapi Atha menolak dan mengatakan, ya khalifah, ilmu itu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan saya datang kepadamu, katanya. Lihat, walaupun kondisi seperti itu dia berani dengan khalifah. Kalau kau mau ilmu, datang ke sini. Antum enak undang saya datang ke sini. Gimana antum datang ke rumah saya? Belum tentu antum datang. Akhirnya sang khalifah, ya sudah kalau begitu enggak apa-apa. Ketika ada di tenda, bawa kedua anaknya dan mengatakan kepada kedua anaknya, belajarlah kepada orang ini fikih haji dan umrah, katanya. Maksudnya Atha bin Abi Rabah. Ya, ayahmu hanya tunduk kepada orang ini, katanya. Dia diajarkan tawadhu kepada anak-anak. Kalau bukan karena ilmu, ayahmu tidak akan tunduk. Tapi karena ilmu lah yang menundukkan ayahmu ini. Begitulah Islam mengangkat derajat. Termasuk Mu'adz bin Jabal, diangkat tinggi-tinggi padahal usianya muda tetapi luar biasa. Sampai-sampai dikisahkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani seorang tabi'in, ya. Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani ini satu hari dia masuk ke Himsa, ke di Syam sana. Tiba-tiba kemudian dia masuk ke sebuah masjid, ramai, ramai-ramainya masjid itu. Mau anak muda, mau kakek-kakek, penuh-penuhnya masjid itu. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani bertanya, ada apa masjid sepenuh ini? Maka orang-orang mengatakan, celaka engkau, kami sedang belajar kepada anak muda yang di kepalanya ilmu semua, katanya. Siapa dia? Kemudian dijelaskan, dialah Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Penasaran ya Abu Muslim Al-Khawlani ini. Jadi pagi-pagi buta dia datang ke masjid itu. Disangkanya dia sudah sampai di masjid, rupanya Mu'adz sudah di situ salat malam.
Sampai kemudian selepas sholat subuh mulailah Abu Muslim ini bertanya dan mengatakan, inni uhibbuka fillah, aku cinta karena Allah. Saya melihat luar biasa dirimu. Allah tuhibbuni, kata, demi Allah kau cintaiku, katanya. Ya Allah, demi Allah aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana usia muda tapi pengajiannya luar biasa itu Mu'adz bin Jabal. Sampai semua para sahabat yang tua-tua pun belajar. Itulah kemuliaan para ulama, ikhwan. Kemuliaan para ulama luar biasa. Sampai-sampai ketika di pemerintahan Abu Bakar saja Mu'adz pulang dari Yaman itu, Umar dengar Mu'adz datang, pertama yang menyambut itu Umar. Padahal kalau dari segi kemuliaan tentu Umar jauh lebih mulia dibandingkan Mu'adz. Tetapi Umar paham bahwa Mu'adz ini ulamanya para sahabat, makanya dimuliakan oleh Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Taib, kalau kita kisahkan Mu'adz bin Jabal, kita tidak masuk pada hadisnya. Kita masuk saja pada hadisnya. Jadi di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menceritakan kepada kita bahwa, dan Mu'adz ini sekali lagi meninggal di Syam ya, ketika terjadi Taum Amwas. Taum Amwas ini kan ma'ruf itu. Ribuan para sahabat meninggal, salah satunya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, termasuk keluarga Mu'adz meninggal semua. Jadi Mu'adz bin Jabal ini menceritakan kepada kita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Kami, kata Mu'adz, aku pernah dibonceng Nabi di atas keledainya. Dan sekali lagi ada yang mengatakan nama keledai Nabi itu Ufair namanya. Dari sini ada istimbat hukum, boleh kita ini memberi nama hewan dengan sebutan nama. Boleh kalau antum punya kucing itu kasih nama siapa gitu kan, Michael Jackson atau apa, kasih nama lah kan. Yang penting kasih nama saja, boleh, tidak ada masalah ya, karena binatang kan ya. Jadi Rasul itu punya keledai namanya Ufair. Itulah yang suka ditunggangi Nabi, karena Rasul itu kan kendaraan banyak. Rasul itu punya kuda perang ya, memang khusus untuk perang kan itu. Punya unta ya, punya keledai. Tapi yang biasa dibuat jalan-jalan, Rasul itu pakai keledai. Kemana-mana kalau jalan-jalan sekitar Madinah itu menggunakan keledai dia, menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari Mu'adz ini dibonceng Rasul. Dalam riwayat Bukhari, khusus riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Mu'adz dan mengatakan, ya Mu'adz, ya Mu'adz. Kata Mu'adz, labbaika ya Rasulullah, kupenuhi panggilanmu Rasul. Rasul diam sambil jalan ya. Kemudian setelah 1 jam Rasul mengatakan lagi, ya Mu'adz, ya Mu'adz ibn Jabal. Maka Mu'adz menyaut lagi di belakang, labbaika ya Rasulullah, sampai 3 kali. Jadi Rasul memanggil kemudian dijawab, memanggil kemudian dijawab, memanggil kemudian dijawab. Setelah lama kali kan, ini Nabi ini mau ngomong apa ini? Karena Rasul berhentinya lama. Ditanya, hai Mu'adz gitu. Ya, kata Mu'adz itu. Diam lagi, jalan lagi keliling-keliling. Ya Mu'adz, ya kata Mu'adz. Mau ngapa Nabi? Karena nyebut sampai 3 kali, jedanya itu lama kan gitu ya. Jadi penasaranlah Mu'adz ini ya, dalam riwayat Bukhari itu. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memanggil 3 kali baru mengatakan, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad. Mu'adz, tahu enggak tuntutan Allah kepada hambanya? Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan tuntutan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pelajaran ikhwatu fiddin. Pertama, tawaduknya Rasul. Dia membonceng Mu'adz. Sekarang kita lihat kalau bos-bos itu kan punya ajudan tuh. Siapa yang sopir? Ajudannya kan. Bosnya di sampingnya lah kan. Tapi tidak, ini yang menyetir Nabi. Mu'adz pula dibonceng di atas keledai lagi. Dan kita tahu keledai ini binatang yang paling sederhana karena digunakan untuk ngangkut barang sana sini. Itulah kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan ini menunjukkan bagaimana tawaduknya Rasul, hendak mengajarkan rendah diri. Kemana-mana pakai yang jelek gitu ya. Padahal dia punya unta, punya kuda. Tapi kalau keliling-keliling,
Yang kompet-kompet sajalah, ya, keledai gitu. Jadi ketika di atas keledai, Rasul mengatakan, Mu'ad, tahu nggak hak Allah atas hambanya dan hamba Allah kepada hak hamba kepada Allah? Maka sebagai adab seorang talabul ilmi, sahabat itu walaupun tahu jawabannya, kalau ditanya Rasul tidak mungkin jawab. Pasti mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kecuali kalau Rasul maksa, terpaksa dijawab. Seperti kisahnya Ubay bin Ka'ab kan. Ketika ditanya, "Hei Ubay, tahu enggak surat ayat yang paling agung dalam Quran itu?" Kata Ubay, "Allah wa Rasul a'lam." Allah dan Rasul yang tahu. Ditanya lagi sama Nabi, terpaksa dijawab lah, karena sudah berkali-kali Nabi tanya. Sudah dikatakan Allahu a'lam, masih juga ditanya. Maka kata Ubay bin Ka'ab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Dan dibaca surah Kursi, ayat Kursi. Ya. Dari sini pendalilannya bahwa terpaksa Ubay bin Ka'ab menjawab gitu ya, karena memang dipaksa Nabi untuk jawab. Maka kemudian karena benar jawabannya, kemudian Nabi pun memuji Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, "Liyahnika ilma ya Aba Mundhir." Semoga Allah memberikan semangat untuk terus belajar wahai Aba Mundhir, kunyah daripada Ubay bin Ka'ab. Nah di sini Mu'ad dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, adab ya, akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka mulailah Rasul menjelaskan, dan ingatlah hadis ini sangat agung. Hadis inilah yang menjadikan kenapa pengarang Kitab Tauhid menjadikan judul kitabnya diambil dari hadis ini. Kan judulnya kan At-Tauhid Haqqul Ibad 'ala Allah wa haqqul haqqullahi 'alal ibad. Ya, judul kitab Tauhid Syekh Muhammad bin kan gitu. Diambil dari hadis ini nih judulnya. Dari hadis Mu'ad bin Jabal. Nah di sini kemudian Nabi SAW menjelaskan haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Tuntutan Allah kepada kita selaku hambanya, Allah hanya minta kepada kita untuk menyembah Dia semata dan tidak menyekutukan Allah. Sampai di sini jelas ya, sudah sewajarnya ya kita ini mentauhidkan Allah kan. Bagaimana tidak, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang memberi segala-galanya kepada kita. Ya sudah pantaslah kita menyembah Allah. Sampai sini jelas ya. Masalahnya kalimat yang kedua, wa mahaqqul ibad 'ala Allah. Lalu apa tuntutan hamba kepada Allah? Pantaskah hamba menuntut Allah? Tidak pantas. Masa kita menuntut Allah? Allah itu tidak boleh dituntut hamba-hambanya. Lalu apa maksudnya di sini? Kenapa Rasul mengatakan wa mahaqqul ibad 'ala Allah? Maksudnya wa mahaqqul ibad 'ala Allah di sini bukan berarti kita boleh menuntut Allah seolah-olah ya Allah saya sudah mentauhidkan kamu loh. Sekarang saya minta kepadamu jangan masukkan aku ke neraka, begitu? Enggak. Masukkan aku ke surga saja. Masuk surga bukan karena amalan kita. Masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun kepada Nabi, masuk surga karena rahmat. Maksudnya kalimat wa mahaqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak hamba kepada Allah? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya, bukan karena tuntutan hambanya kepadanya. Ini Allah saja mewajibkan kepada dirinya sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika hamba itu tidak menyekutukan Allah, maka Allah masukkan mereka ke sorga dan tidak dimasukkan ke neraka. Itu maksudnya. Allah yang mewajibkan dirinya sendiri, bukan karena tuntutan hambanya. Tidak, kita tidak bisa menuntut Allah, ikhwan. Cemana kita menuntut Allah? Emang siapa kita? Maksudnya di sini Allah mewajibkan kepada dirinya bahwa siapapun yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, maka dengan kasih sayang Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah, maka sudah dipastikan orang ini tidak akan masuk neraka dan dimasukkan ke surga. Begitu maksud kalimat itu kata para ulama. Kemudian kata Nabi SAW, alla yu'adzib man la yusyrik bi syai'an, agar jangan diazab siapapun yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini kan kabar gembira, ikhwan. Gimana tidak kabar gembira? Asal kita tidak
mensekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan, dijanjikan masuk surga secara mutlak. Makanya kemudian kabar gembira ini, sampai-sampai kemudian Mu'adz mengatakan, ya Rasul, ini kabar gembira luar biasa, boleh enggak saya kabarkan kepada manusia? Kata Rasul, jangan, nanti mereka salah paham. Salah pahamnya gimana? Yang penting kan tauhid, mau maling, mau korupsi, mau zina, mau minum khamar, yang penting saya tidak menyembah berhala, nanti kan masuk surga. Kan begitu maksudnya ya. Kan di sini yang penting tauhid. Saya maling, saya percaya bahwa berhala-berhala itu tidak berhak disembah, saya masih yakin dengan Allah kan. Saya berzina, yang penting saya tidak melakukan kesyirikan, enggak masalah. Nanti jatuhnya kepada murji'ah. Makanya kata Nabi SAW, nanti disalahpahami. Walaupun sebenarnya ada yang semakna dengan hadis ini, ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi hadis ini semakna dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ketika satu hari Abu Hurairah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Hurairah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan dalam hatinya, maka dipastikan masuk surga. Kata Abu Hurairah, Rasul, boleh aku kabar gembirakan hal ini kepada manusia? Kata Abu Hurairah, persis seperti Mu'adz kan, boleh nggak saya kabar gembirakan? Awalnya Rasul mengatakan boleh. Akhirnya senang Abu Hurairah, ketika mau mengkabar gembirakan, jumpalah dengan Umar. Kemudian orang yang pertama kali dikasih tahu itu Umar. Ya Umar, berbahagialah, kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah penuh keikhlasan dalam hatinya, dipastikan masuk surga, katanya. Betulkah itu? Tunggu dulu ayah Abu Hurairah, jangan kau ceritakan dulu sama orang, katanya. Aku datang sama Nabi dulu, katanya. Datang Umar kepada Nabi SAW. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau ini disebarkan, maka manusia akan bersandar kepada sabdamu ini. Sebaiknya jangan kau sebarkan. Nanti manusia mereka kemudian bersandar kepada sabdamu ini, katanya. Maka dipanggil lagi Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, jangan kau sampaikan, katanya. Persis seperti kata-kata Mu'adz. Tapi kenapa kita tahu kalau nggak disampaikan? Kok kita baca hari ini kan? Berarti sampai hadis ini kepada kita kan? Kenapa sampai hadis Mu'adz ini kepada kita? Karena sebelum wafat Mu'adz takut kalau tidak disampaikan hadis ini, dikiranya dia menyembunyikan ilmu. Makanya sebelum wafatnya dia sampaikan hadis ini, karena dikhawatirkan dia disangka menyembunyikan ilmu masalahnya. Sampailah hadis ini kepada kita. Kemudian ulama mensyarah, maksudnya kata-kata Mu'adz ini hanya kekhawatiran dari Nabi. Kalau seandainya disebar luaskan, nanti orang itu salah paham. Yang penting tauhid, mau maksiat gak apa-apa, yang penting tauhid saja, katanya. Itu udah masuk surga ya. Ulama mengatakan maksudnya orang yang bertauhid masuk surga itu, ada yang masuk surga awaliyah, direct masuk surga. Ada yang masuk surga belakangan. Memang dia bertauhid tapi masuk neraka karena bukan tauhidnya, karena dosa-dosa besar yang dilakukannya ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan menerima, tidak akan mengampuni siapapun orang yang menyekutukan dia, tapi Allah masih mengampuni orang-orang yang di bawah itu. Di bawah itu maksudnya selain daripada kesyirikan, dosa besar. Kalimat di bawah itu kehendak Allah, maksudnya kalau Allah mau, Allah ampuni, masukkan dia ke surga. Tapi kalau Allah mau, boleh juga diazab di neraka, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itulah pemahaman hadis ini. Wallahu a'lam. Sudah azan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.